Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk melakukan diskusi mengenai MNC atau Multinational Company sebagai laporan terhadap tugas 2 pasca UTS mengenai firm behavior dan market. Sebelum memulai diskusi pada waktu kali ini, saya selaku perwakilan dari kelompok akan memperkenalkan rekan-rekan diskusi pada kesempatan kali ini. Yang pertama ada Saudara Arya Kamajaya dengan NPM 005, dilanjutkan dengan Joan Cannon dengan NPM 016, Bezalel Yuvens dengan NPM 22, Abidah Ayu Ardelia dengan NPM 033, Aaron Christiansen dengan NPM 037, Arifian Zulfikrullah Ramadan dengan NPM 043, Elina Raisa dengan NPM 044, Ahmad Taufik Akbar dengan NPM 110, Sandy Tia Febrianti dengan NPM 115, Owina Aurelia Rusdi dengan NPM 116, Fania Safira Alfaiza dengan NPM 143, dan yang terakhir Alif Gesang dengan NPM 046. Dalam diskusi kali ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama akan membahas tentang profil dari MNC dan struktur organisasinya. Sesi kedua akan membahas tentang investor. Sesi ketiga akan membahas tentang basis produksi dari MNC tersebut. Untuk sesi pertama, akan saya mulai dengan profil The Coca-Cola Company. Ngomong-ngomong soal The Coca-Cola Company, The Coca-Cola Company merupakan perusahaan minuman, produsen, distributor, dan pemasar dari minuman non-alkohol, konsentrat, dan sirup. Perusahaan ini terkenal dengan produk andalannya yang bisa kita jumpai sehari-hari itu, yaitu minuman berkarbonasi yang bisa kita kenal sebagai Coca-Cola. Minuman Coca-Cola ditemukan pertama kali di Amerika Serikat pada tahun 1886, tepatnya pada tanggal 8 Mei, oleh seorang ahli farmasi, John Steve Pemberton di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Kemudian, pada tahun 1889, resep Coca-Cola dibeli oleh seorang pebisnis bernama Asa Candler seharga US$ 238,98. Asa Candler secara resmi mendirikan The Coca-Cola Company pada tahun 1892 di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat. Hal ini merupakan awal mula berkembangnya perusahaan The Coca-Cola Company hingga saat ini. Selain Coca-Cola, perusahaan ini juga memproduksi dan menjual minuman-minuman ringan dan berperisa lainnya. Portofolio merek dagang The Coca-Cola Company meliputi Coca-Cola, Sprite, Fanta, minuman ringan bersoda lainnya. Merek hidrasi, olahraga, kopi, dan teh meliputi Dasani, Smart Water, Vitamin Water, Topo Chico, Powerade, Costa, Georgia, Gultik, Ayataka, dan Body Armor. Merek nutrisi jus susu dan minuman nabati meliputi Minute Maid, Simply Innocent, Del Valle, Fairlife, dan Ades. Dengan lebih dari 2.800 produk yang tersedia di lebih dari 200 negara, Coca-Cola adalah produsen dan distributor minuman terbesar di dunia, salah satu perusahaan terbesar di Amerika Serikat, dan salah satu merek paling sukses dalam sejarah pemasaran. Terima kasih atas waktunya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, lebih lanjut, lebih dari 50 miliar minuman yang dikonsumsi setiap harinya di dunia, minuman dengan merek dagang yang dimiliki atau dilisensikan ke akun Coca-Cola ada sekitar 1,5 miliar. Dari jumlah tersebut, 78% diantaranya merupakan Coca-Cola yang menyumbang dari seluruh total penjualan. Berdasarkan laporan tahunan pada tahun 2007, penjualan dari Coca-Cola didistribusikan dalam data yaitu 37% ke Amerika Serikat, 43% ke Meksiko, India, Brazil, Jepang, dan Cina, dan 20% sisanya tersebar di seluruh dunia. Pada 2010 diumumkan bahwa Coca-Cola menjadi merek pertama yang melampaui 1 miliar euro dalam penjualan tahunan bahan makanan di Inggris. Berdasarkan web resmi dari coca-colacompany.com, terdapat struktur organisasi dalam perusahaan Coca-Cola. Operasional perusahaan diawali oleh Executive Leadership Team dengan CEO Coca-Cola James Quincey dan 42 anggota timnya dari C-level eksekutif, presiden, dan vice president, yang memiliki tanggung jawab untuk memimpin berbagai bagian di perusahaan termasuk juga di wilayah geografis, yaitu Amerika Utara, Eropa, Timur Tengah, dan Afrika.
Dan juga terdapat divisi fungsional untuk sparkling flavors kategori dan strategic ingredient supply. Dalam perusahaannya, Executive Leadership Team memiliki tujuan untuk terus membangun budaya kesuksesan yang mendorong mereka untuk bertransformasi dan mendukung pertumbuhan di seluruh dunia, sekaligus memimpin upaya menuju keberlanjutan dan inovasi. Executive Leadership Team diketuai dengan James Quincy sebagai CEO, lalu di bawahnya dengan kategori global terdapat Selman Kariaga sebagai Global President, Lisa Chang sebagai Global Chief People Officer, Manuel Arroyo sebagai Global Chief Marketing, John Murphy sebagai President and Chief Financial Officer. Dalam melaksanakan tugasnya, para presiden dibantu dengan 4 senior vice president, 2 vice president, dan beberapa staf lainnya. 4 senior vice president antara lain Senior Vice President and General Counsel, Chief Technical and Innovation Officer, Chief Communication in Sustainability and Strategic Partnership, dan President of Global Ventures. Lalu ada 2 Vice President, yaitu Vice President and Security Officer, Vice President and Chief Accounting Officer. Selain itu, terdapat staff-staff lain seperti President in Emerging Category, Global Chief Information Officer, Global Vice President in Strategy in Corporate Development, dan juga Chief Service Officer. Terdapat juga berbagai divisi di perusahaan seperti bagian finance, human resources, innovation, marketing, dan strategi and planning yang terpusat di dalam divisi perusahaan. The Coca-Cola Company menyadari bahwa mereka harus mampu memenuhi permintaan pelanggan yang selalu berubah. Hal ini menjadi penyebab perusahaan mendorong ke arah desentralisasi pada tahun 90-an. Baru-baru ini perusahaan memiliki 2 grup opsi yang disebut holding investment dan corporate. Ini berada di tingkat paling bawah perusahaan, akan tetapi sebagian besar keputusan dibuat oleh struktur teratas. Seperti contoh di tahun 2002, keputusan untuk memberikan sponsor ke Piala Dunia dilakukan di tingkat pusat perusahaan dan mengizinkan divisi lokal untuk membuat keputusan bagian periklanan, untuk mendesain pemasaran dan periklanan secara spesifik untuk masyarakat lokal. Dengan memberikan keputusan dibuat di tingkat yang lebih lokal, perusahaan mampu dengan cepat menggapai permintaan pasar yang terus berubah. Untuk kemudian akan disampaikan oleh rekan saya. Ya, berikutnya kami akan menjelaskan mengenai investor yang ada di perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, Berkshire Hathaway Incorporation adalah perusahaan yang dipimpin oleh Warren Buffett. Perusahaan ini merupakan pemegang saham terbesar Coca-Cola Company dengan kepemilikan saham sebesar 9,24%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya pada urutan kedua ada The Vanguard Inc. Perusahaan ini memiliki saham sebesar 8,12% pada Coca-Cola Company, dan di urutan ketiga ada BlackRock Fund Advisors. Perusahaan ini memiliki saham sebesar 4,63%. Di urutan keempat ada SSGA Foundation Management dengan kepemilikan saham sebesar 4,01%. Dan urutan kelima diduduki oleh GOD Capital Management dengan penguasaan saham sebesar 1,75%. Selanjutnya mengenai Mutual Funds Holding Coca-Cola Company. Di urutan pertama terdapat Vanguard Total Stock Market ETF dengan total kepemilikan saham sebesar 2,79%. Lalu urutan kedua terdapat Vanguard 500 Index Fund dengan total kepemilikan saham sebesar 2,10%. Dan urutan ketiga terdapat Government Pension Fund Global dengan total kepemilikan saham sebesar 1,5%.
Selanjutnya akan jelaskan rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya mengenai basis produksinya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang profit. The Coca-Cola Company didirikan pada tanggal 8 Mei 1886 dan berkantor pusat di Atlanta, Georgia. Ini adalah perusahaan minuman terbesar di dunia dengan pangsa pasar global sebesar 48% di dunia. Coca-Cola memiliki 160 produk minuman di 200 negara, termasuk minuman ringan yang seperti minuman olahraga, susu, jus, teh, dan kopi, menjadikan perusahaan minuman jus buah terbesar di dunia. Sejak awal, Coca-Cola telah memperluas posisi terdepan dalam industri minuman dengan mendominasi pasar melalui perluasan pasar dan pemasaran kombinasi. Menganalisis keuangan industri minuman terkait, perlu dicatat bahwa Coca-Cola secara konsisten mempertahankan margin keuntungan yang tinggi. Secara rinci, meskipun rasio biaya operasi Coca-Cola mendekati rata-rata industri, melalui analisis karakteristik bisnis dan strategi bisnis Coca-Cola, serta analisis keuangan, disimpulkan bahwa margin keuntungan Coca-Cola yang tinggi adalah karena keunggulannya. Bisa dilampirkan profitabilitas yang baik dan efek pengendalian biaya, sementara Coca-Cola telah mengembangkan berbagai strategi untuk meningkatkan pangsa pasar dan mendongkrak penjualan produk. Pertama, keunikan produk Coca-Cola adalah resep rahasianya. Resep Coca-Cola dan kisah di balik merek membantu Coca-Cola untuk mendapatkan perhatian publik dan fokus pada pemasaran di pasar. Telah menjadi merek yang tergantikan yang tidak dapat ditandingi oleh perusahaan lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, melanjutkan statement dari teman saya, Elin. Kedua, perusahaan telah mengembangkan strategi pemasaran yang unik, yang menyesuaikan dengan pasar. Oke, dalam hal desain periklanan, perusahaan berfokus pada kebutuhan spiritual pelanggannya. Dan sebagian besar desain periklanannya didasarkan pada film-film yang memiliki makna atau film pendek yang memiliki pesan dan kesan, yang menciptakan resonansi emosional antara merek Coca-Cola dengan pelanggan, dengan karakteristik masing-masing pasar lokal dalam desain produknya tentunya. Menurut tren dan karakteristik budaya, seperti itu. Perusahaan terus memperbarui kemasan produk dan kapasitas produk. Oke, ketiga, mereka telah mengadopsi model penjualan 1X di mana pembotolan di wilayah utama ditujukan untuk produksi dan penjualan. Sementara itu, perusahaan menerapkan mode penjualan 101. Jadi, pelanggan secara tidak langsung juga ikut serta dalam proses analisis pasar dan distribusi pesanan. Model penjualan ini secara signifikan meningkatkan pangsa pasar dan volume penjualan produk, serta menyebarkan produk Coca-Cola ke seluruh dunia, bahkan di daerah terpencil. Melalui tinjauan rutin dan akuisisi merek lain, Coca-Cola telah memperkaya rangkaian produknya dan mendatangkan keuntungan besar bagi perusahaan serta menerapkan strategi pengendalian biaya. Dalam proses produksinya, perusahaan mengadopsi teknologi produksi yang maju. Hal itu secara tidak langsung menghemat biaya produksi dan ketenaga kerjaan. Dalam hal distribusi, perusahaan telah membentuk sistem manajemen rantai pasokan yang lengkap, memberikan hak tertentu pada pabrik pembotolan untuk memproduksi dan menjual produknya. Lalu pabrik pembotolan menempatkan fasilitas di dekat pabrik pembuatan konsentrat yang secara langsung mengurangi investasi modal dan biaya transportasi untuk minuman Coca-Cola. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian ada kelebihan dari analisis SWOT-nya, yaitu yang pertama, perusahaan Coca-Cola memiliki identitas dan penilaian sebagai merek terpenting di dunia. Kemanapun kita berpergian ke berbagai belahan bumi, kita selalu menemukan logo merah dan putih yang menjadi ciri khas perusahaan Coca-Cola sendiri. Hal tersebut dapat terjadi karena perusahaan Coca-Cola telah mengambil langkah yang tepat guna mengkampanyekan serta mempromosikan produk mereka melalui berbagai macam kegiatan akbar seperti pagelaran turnamen Piala Dunia,
memanfaatkan perayaan Natal sekaligus memicu salah satu persaingan iklan komersial terkuat di dunia marketing. Kemudian yang kedua, perusahaan Coca-Cola Company memegang pangsa pasar yang dominan di wilayah Amerika Utara. Coca-Cola terus menjadi barometer terkait industri di bidang minuman dengan banyaknya produk peniru yang beredar dan terus muncul dari waktu ke waktu. Terlepas dari hal tersebut, tentunya para konsumen lebih tertarik untuk mengkonsumsi produk asli dibandingkan dengan produk tiruan. Keaslian ini yang membedakan produk Coca-Cola dari para pesaingnya. Oleh sebab itu, Coca-Cola mendominasi sekitar 35% pasar minuman ringan di wilayah Amerika Utara. Kemudian yang ketiga, menjadi salah satu merek yang paling dikenal dan memiliki tingkat ekuitas terkuat di dunia. Loyalitas merek dan persepsi kualitas terhadap produk keluaran Coca-Cola memperkuat citra konsumen terhadap merek ini. Perusahaan telah memegang posisinya selama lebih dari 1 abad berkat strategi pemasaran dan periklanan. Perlu diketahui bahwa perusahaan Coca-Cola telah menggelontorkan dana sebesar 280 juta US dollar untuk keperluan iklan setiap tahunnya. Meskipun kemasan dan identitas perusahaan Coca-Cola telah berubah berkali-kali selama bertahun-tahun, namun tingkat permintaan konsumen tetap sangat kuat. Kemudian yang keempat, minuman Coca-Cola kini tersedia di lebih dari 200 negara di dunia. Persebaran produk yang diterapkan perusahaan global ini dikenal memiliki beberapa metode distribusi yang paling inovatif dan terlokalisasi untuk membawa produk ini tersebar dan sampai di tangan konsumen di beberapa daerah di dunia. Lebih dari 1,9 miliar produk perusahaan Coca-Cola disajikan di seluruh negara di dunia. Baik, kemudian akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk kelebihan selanjutnya yaitu adalah kelebihan kelima, penetrasi pangsa pasar yang luas mengakibatkan perusahaan Coca-Cola memiliki sistem distribusi yang paling efisien di seluruh dunia. Memperkenalkan produk ke pasar dapat dikatakan menjadi salah satu aspek yang paling mahal dari siklus perusahaan. Coca-Cola memiliki banyak jaringan mitra lokal yang bisa bekerja sama untuk memastikan kenyamanan dan efisiensi dalam mekanisme distribusinya. Hal tersebut yang menjadi kunci keberhasilan persebaran produk dari perusahaan Coca-Cola tersebut. Yang keenam, perusahaan Coca-Cola dapat bereaksi terhadap pasar melalui akuisisi. Apabila posisi pasar Coca-Cola berada di bawah tekanan, maka untuk menjaga kelangsungan hidup, perusahaan ini melakukan akuisisi guna memperoleh lebih banyak eksposur di sektor lain. Sebagai contoh, perusahaan Coca-Cola pernah mengakuisisi Costa Coffee dengan membeli saham Costa Coffee seharga 5,1 miliar US dollar yang berimplikasi kepada tereksposnya produk Coca-Cola di segmen teh, kopi, serta air minum kemasan melalui strategi akuisisi jus dan minuman bersinergi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kelemahan daripada perusahaan Coca-Cola. Yang pertama, Coca-Cola Company tidak menerapkan praktik berkelanjutan, di mana perusahaan ini memiliki ketergantungan pada plastik sekali pakai yang membuatnya dianggap sebagai salah satu pencemar terburuk di dunia. Kemudian yang kedua, perusahaan Coca-Cola menghadapi persaingan yang ketat, di mana perusahaan Coca-Cola memiliki persaingan secara langsung dalam kategori minuman ringan berkarbonasi, serta persaingan tidak langsung berupa minuman panas, air minum dalam kemasan, dan minuman bernutrisi. Selain itu, Coca-Cola juga memiliki pesaing terbesarnya, yaitu perusahaan Pepsi. Coca-Cola terus melawan tindakan kompetitif dari pesaing institusional terbesarnya tersebut, dan persaingan ini telah mendapatkan namanya sendiri, yaitu The Cola Wars. Kemudian yang ketiga, Coca-Cola belum melakukan diversifikasi ke produk pasar lainnya. Tidak seperti pesaingnya Pepsi yang telah merambah ke sektor makanan ringan, akan menjadi satu peluang jika Coca-Cola ingin merambah ke produk pasar lainnya untuk memperkuat posisi Coca-Cola sebagai pemimpin pasar jika memutuskan untuk mencoba inovasi baru seperti pesaingnya tersebut. Kemudian yang keempat, berpalingnya konsumen akibat nilai gizi yang terkandung. Padahal faktanya Coca-Cola Company telah mencoba memproduksi produk jenis cola yang mencakup lebih sedikit gula, bebas gula, dan produk pengganti gula. Akan tetapi citra masih tertanam kuat sebagai produk yang tidak sehat. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk kelemahan dari perusahaan Coca-Cola sendiri yang selanjutnya adalah biaya distribusi yang tinggi disebabkan karena Coca-Cola hanya memproduksi sirup dan bubuk untuk minumannya, tetapi tidak memproduksi botol.
Dalam model ini, proses pembotolan yang sebenarnya diselesaikan oleh mitra pembotolan, sedangkan produksi sirup dan distribusi produk akhir dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Dan yang terakhir, menjadikan air sebagai input utama Coca-Cola mengonsumsi banyak air untuk produknya yang berdampak pada sisi ekologis dari penggunaan air dan ketahanan lingkungan menjadi sangat penting. Maka perusahaan Coca-Cola perlu menangani penggunaan air dalam proses manufaktur perusahaannya. Nah, baik, itu tadi adalah hasil dari diskusi kelompok kami. Yang pertama, menjelaskan mengenai profil MNC dari struktur organisasi, selanjutnya investor, dan yang ketiga, basis produksinya. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.